Ini data pendaftar SNPTN ya, SNBP untuk 2023. Kita bandingkan 2023 dan 2024. Jadi alhamdulillah secara jumlah siswa ini ada kenaikan cukup signifikan ya. Yang eligible tahun 2003 itu hanya 875.413, yang sekarang ada 900.018 orang. Artinya ini siswa yang memiliki akun dan mereka berhak untuk masuk mendaftar di jalur SNBP ini sesuai dengan prestasi di sekolahnya dan juga kuota yang diberikan kepada masing-masing sekolah. Ya. Jadi sekolah dengan akreditasi A itu diberikan kuota 40%, yang akreditasi B diberikan kuota 25%, dan akreditasi C diberikan kuota 5%. Dari lulusan terbaik di sekolahnya masing-masing. Ya. Kalau dari jumlah sekolah memang ada penurunan sedikit. Ya. Tahun 2003 itu ada 21.000, tahun 2024 20.696. Tapi dari jumlah siswa ini meningkat cukup signifikan. Kemudian dari yang eligible ini, yang finalisasi sampai akhir, ya, artinya yang memenuhi syarat dan memilih prodi itu hanya 702.312. Dari 702.312 ini, ada 22.000 itu adalah yang memilih prodi olahraga dan seni, dan mereka mengunggah portofolio. Jumlahnya 22.778. Nah, dan tahun ini pelamar KIP kuliah juga meningkat dari tahun sebelumnya, dari 191.000 menjadi 205.218. Kemudian jumlah PTN yang terlibat juga meningkat signifikan, ya. Dulu 137, sekarang 145. 145 ini terdiri dari 76 perguruan tinggi akademik, 44 perguruan tinggi vokasi, dan 25 perguruan tinggi PTKIN, perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Lanjut, Mas. Kalau kita lihat dari jenis sekolah, ya, maka tetap lulusan SMA ini masih mendominasi, dan alhamdulillah peningkatan untuk jumlah lulusan SMK juga naik, ya, meningkat signifikan dari 153.000 2023 menjadi 162.156 2024. Kemudian juga dari Satuan Pendidikan Kerjasama yang lain itu ada 635, dan yang lain-lain itu ada 202. Ya. Lanjut, Mas. Total 702.000. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, teman-teman media, bahwa daya tampung total kita untuk SNBP itu 132.450. Ya. Dari 132.450 ini, khusus untuk PTN akademik, jumlah pendaftarnya 659.217. Ini jumlah pendaftarnya. Dari 659.000 ini, pilihan satunya 634.000, dan pendaftar pilihan duanya 516.000. Artinya 659.217 ini by jumlah orangnya, ya, jumlah orang yang mendaftar. Bisa juga orang itu mendaftar pilihan satu duanya di perguruan tinggi yang sama misalnya, atau pilihan satu saja, ya, mereka mengambil pilihan satu saja misalnya. Kemudian pelamar KIP kuliah di perguruan tinggi akademik 191.000. Ya. Kemudian dari daya tampung 132.000 ini lulus, ya, yang lulus total itu 126.421. Artinya ada kuota yang tidak terpenuhi. Ya. Jadi 132.000 kuotanya, yang lulus total itu 126.421. Dari pilihan 1 113.697, dan lulus pilihan 2 12.724. Kemudian yang lulus pelamar KIP kuliah ini 39.056. Artinya kalau kita lihat persentase lulus dengan daya tampung ini 95%, 95,45%. Kemudian tingkat keketatan rata-rata, ya, persentase lulusan pendaftar atau tingkat keketatannya 19,18%. Dan ini juga menyebar, ya. Ada disparitas juga antara, ada yang prodi itu 1, sekian persen, ya. Tapi rata-rata itu 19,18% tingkat keketatannya. Artinya kira-kira dari pelamar 100 orang diterima 4 atau 5 orang. Ya. Kemudian persentase lulus pelamar KIP kuliah 20,43%. Lanjut, Mas. Kemudian khusus untuk PTN vokasi ini juga ada peningkatan yang signifikan, ya.
daya tampung totalnya 33.000, kemudian 33.608, kemudian yang lulus totalnya itu 29.608 yang lulus ya. Kemudian pendaftar untuk vokasi ini 112.599. Saya kira ini naik signifikan dibanding tahun yang lalu ya untuk prodi vokasi. Ini selamat untuk Bu Dirjen Vokasi ini ya. Kemudian pendaftar pilihan 1 67.000, kemudian lebih kurang 67.000, pendaftaran pilihan 2 lebih kurang 79.000. Kalau kita lihat persentase lulus antara yang lulus dengan daya tampung itu 88%. 88,90% dan tingkat keketatannya 26,30%. Saya kira tidak jauh berbeda juga dengan akademik yang 19% ya. Nah, vokasi pun sudah 26,30%. Kemudian persentase untuk lulus KIP kuliah 28,4%. Lanjut Mas. Nah, ini 20 PTN akademik dengan pendaftar terbanyak Bapak Ibu ya. Saya kira di Bapak Ibu juga ada ini ya. Ini pendaftar terbanyak itu di UPI, ini 36.000 ya. Kemudian yang nomor 2 itu Undip, nomor 3 itu Brawijaya 31.638 ya. Dan peringkat 20 itu Universitas Sriwijaya 20.421. Dari 76 dari 101 ini perguruan tinggi akademik Pak Ibu ya. Inilah 20. Jadi 76 perguruan tinggi akademik tambah dengan PTKIN ya, 25. Artinya ini 101 perguruan tinggi akademik, maka yang ikut termasuk PTKIN ya, tingkat keketatannya yang 20 terbesar ini. Lanjut Mas. Kemudian untuk politeknik ya, 20 PTN vokasi dari 46 politeknik yang ikut ya, 46 politeknik yang ikut, ini 20 politeknik terbanyak. Yang pertama Politeknik Negeri Jakarta dengan 8.419 pendaftar. Politeknik Negeri Bandung 7.547, Politeknik Negeri Malang 4.727. Dan yang 20 ini peringkat 20 Politeknik Negeri Kupang 775. Lanjut Mas. Kemudian ini 20 PTN akademik dengan peserta lulus terbanyak sesuai dengan kota yang mereka tetapkan Bapak Ibu ya. Jadi yang meluluskan terbanyak itu Universitas Negeri Surabaya 4.733, kemudian Universitas Brawijaya 3.662, kemudian Institut Pertanian Bogor 3.546, Universitas Negeri Padang 3.530, dan Universitas Pendidikan Indonesia 3.363. Dan rata-rata yang 20 pelulus terbanyak ini juga peminatnya termasuk 20 terbanyak ya. Artinya pendaftar terbanyak. Jadi di samping pendaftarnya banyak, juga mereka memberikan kuota lulusannya juga cukup banyak. Ya. Sampai yang terakhir ini 2 Universitas Sumatera Utara ya 2.244. Lanjut Mas. Untuk vokasi, ini 20 PTN vokasi dengan peserta lulus terbanyak. Nah, yang pertama Politeknik Negeri Malang 1.475, kemudian Politeknik Negeri Sriwijaya 1.353, kemudian Politeknik Negeri Jakarta 1.059, Politeknik Negeri Medan 1059, dan Politeknik Negeri Jember 1024. Nah, dan yang ke-20 itu Politeknik Negeri Kupang 451. Lanjut. Nah, ini untuk 10 prodi sarjana terketat Bapak Ibu ya. Memang ini mereka memberikan kuota sesuai dengan mereka tetapkan ya. Misalnya ini untuk prodi manajemen ya, ini yang paling ketat dari Universitas Pendidikan Indonesia, pesertanya 2.227, yang diterima hanya 25 yang lulus ya, lulus hanya 25. Artinya 1,12. Jadi dari 100 orang diterima hanya 1 orang lebih kurang. Jadi 100 yang melamar, 1 orang yang diterima. Ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta 1.713 yang ikut, yang lulus 20, keketatannya 1,17 ya. Kemudian PGSD Universitas Sriwijaya 1.664 ya, lulus 22, tingkat keketatannya 1,32. Termasuk juga kedokteran, ini yang baru juga Universitas Negeri Semarang, pelamarnya 703, yang diterimanya 10 ya, tingkat keketatannya lebih kurang 1,42. Dan yang kelima manajemen Universitas Pajajaran
peminatnya 1.810, ya. Lulus 26 dan keketatannya 1,44. Kemudian juga ilmu komunikasi. Jadi ada dua, artinya ilmu komunikasi sekarang tren nih Bapak Ibu. Ya, hampir di semua PTN. Ini peminatnya cukup tinggi. Ya. Universitas Pendidikan Indonesia yang ketujuh ini peserta 1.719, lulus 25, keketatan lebih kurang 1,45. Kemudian farmasi, ya. Universitas 11 Maret peserta 1.090, ya. Lulus 16, kemudian keketatan 1,47. Farmasi ini mungkin perlu juga dipertimbangkan nih Pak Dirjen, karena sudah banyak PTN-PTN masyarakat ini. Peminat ini perlu dipertimbangkan, ini kan masih moratorium ya, farmasi ini. Kalau kedokteran kemarin sudah dibuka dan diberi kesempatan, nah, saya kira farmasi ini mungkin perlu juga kita pertimbangkan. Kemudian keperawatan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, peserta 1.089, lulus 17, keketatan 1,56. Lanjut Mas. Kalau untuk politeknik, ini 10 prodi vokasi terketat. Jadi yang paling yang ketat itu, yang pertama itu teknik informatika. Peserta 927, lulus 13, keketatan 1,40. Kemudian keperawatan anestesiologi ya, dari Universitas 11 Maret, ini peserta 812, lulus 12, keketatan 1,48. Kemudian kebidanan juga sangat diminati Pak Ibu, ini di Universitas Pajajaran, peserta 483, lulus 8, dan keketatannya 1,66. Dan seterusnya ini tata rias dan kecantikan, yang ke-10, Universitas Negeri Yogyakarta, ya, 272, lulus 8, keketatan 2,94. Artinya prodi-prodi vokasi kami kira ini juga cukup ketat untuk masuk ya di prodi-prodi tertentu. Artinya ini persepsi masyarakat terhadap prodi vokasi ini juga sudah semakin baik ya. Dan tuntutan dunia usaha dunia kerja terhadap lulusan vokasi juga semakin tinggi. Lanjut Mas. Kemudian ini 20 PTN akademik dengan pelamar KIP kuliah lulus terbanyak. Ya. Jadi 205 Bapak Ibu ya pelamar KIP kuliah tahun ini. Untuk SNBP ini baru untuk SNBP, belum lagi nanti SNBT ya. Jadi yang lulus terbanyak itu dari Universitas Syahkuala USK ya. 1744 yang lulus. Kemudian Universitas Malikul Saleh, Universitas Negeri Padang 1422, Universitas Tadulako 1104, Universitas Negeri Gorontalo di tempat Pak Prof Edward 1084 ya. Dan seterusnya ini sampai peringkat 20 itu Universitas Nusa Cendana 695. Lanjut. Kemudian 20 PTN vokasi dengan pelamar kuliah lulus terbanyak juga ya ini untuk ini 20 perguruan tingginya dari 46, Politeknik Negeri Malang 530, Politeknik Negeri Padang 2521, Politeknik Negeri Jember 506, Politeknik Negeri Loksmawe 446 dan Politeknik Negeri Medan 418. Sampai dengan yang ke-20 ini Politeknik Negeri Batam 150. Lanjut Mas. Bapak Ibu, kalau kita lihat dari 20 provinsi ya dengan peserta lulus terbanyak di PTN akademik. Memang kalau dilihat dari peserta terbanyak yang melamar KIP kuliah itu dari Jawa Barat ya, 108.701. Ya. Kemudian Jawa Timur 90.292. Tapi dari provinsi ya, yang kalau kita lihat dari lulus yang terbanyak itu dari Jawa Timur. Jadi dari Jawa Timur itu 20.237 pelamar KIP yang lulus di sana dari peserta 90.000. Artinya keketatannya lebih kurang 22,41%. Kemudian Jawa Barat yang paling ketat. Kalau lihat dari keketatannya yang lulus itu 14.453 dari pelamar 108.701. Kemudian Jawa Tengah, jadi memang masih didominasi oleh Jawa Pak Ibu, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Itu pelamarnya 82.797, lulus 11.929. Dan Aceh, ini Aceh yang ketat sebenarnya. Aceh 42 tidak ya. Jadi yang ketat memang Jawa Tengah ya. Ya kalau keketatan Jawa Tengah
Tapi kalau yang lulus paling banyak itu dari Jawa Timur. Pendaftar terbanyak dari Jawa Barat. Ya. Ini 20 provinsi kondisi pelamar KIP kuliahnya dan yang diterima atau yang lulus dari pelamar KIP kuliah. Lanjut, Mas. Kalau ini 20 provinsi dengan peserta lulus terbanyak untuk PTN vokasi, tadi PTN akademik. Ya, Bapak Ibu. Tetap Jawa Timur ini yang lulus paling banyak 4.146, kemudian Jawa Barat 2036, di Sumatera Utara 1.429. Jadi Jawa Timur ini mungkin salah satu Pak Ibu, karena PTN-nya lebih banyak dari Jawa Barat. Ya. Jadi jumlah PTN di Jawa Timur itu lebih banyak dari PTN yang ada di Jawa Barat. Walaupun pelamar di Jawa Barat ini jauh lebih banyak begitu pendaftarnya. Ya. Sampai dengan yang ke-20 ini Banten, ya 641 peserta, lulus 181. Lanjut, Mas. Nah. Ini 20 provinsi dengan pelamar KIP kuliah lulus terbanyak di PTN akademik. Ya. Yang terbanyak itu di Aceh. Jadi Aceh yang paling banyak menerima mahasiswa KIP kuliah 4.143 dari 8.000 pelamar, Pak Ibu. Artinya ini keketatannya 48,21%. Jadi beruntung nih orang Aceh. Dari 100 pelamar terima 50 orang pelamar KIP kuliah itu. Jadi 1-2 ininya. Di Aceh. Kemudian Jawa Timur 33.476, kemudian Sumatera Utara 3.406, Jawa Tengah 2.971, Jawa Barat 2.922. Sedangkan Sumatera Barat 2.261. Jadi Sumatera Barat ini sebenarnya juga terlalu banyak ini. Ini juga bisa kita kaji Pak Ibu dari analisis jumlah penduduknya misalnya. Persentase pengusul KIP kuliah dibandingkan dengan jumlah penduduk. Lanjut Mas. Untuk vokasi ini lulus terbanyak ini dari Jawa Timur. 1.988, Jawa Barat 1.021, kemudian Sumatera Utara, Sumatera Barat 990. Jadi cukup banyak juga ini. Dan terakhir ini Bengkulu. Ya, ini 20 provinsi dengan pelamar KIP kuliah lulus terbanyak di PTN vokasi. Baik, ini dia.